Jadi Pak dalam rangka apa tadi Pak? Baik ini dalam rangka kunjungan kerja. Iya. Jadi alhamdulillah ini tadi saya didampingi dari Kementerian ATR BPN. Apa? Kementerian? Kementerian ATR BPN ini Direktur Pengendalian Lahan, Iya. Pak Agus Suranto. Jadi intinya isu yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa berkaitan dengan alih fungsi lahan, Iya. atau kalau di dalam bahasa masyarakat itu pengeringan. Iya. Nah, kalau dulu di masyarakat ada istilah tanah hijau, abang, apa kuning. Jadi sebenarnya tanah itu namanya sebenarnya lahan pertanian sama lahan non pertanian. Nah, kunci utamanya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi oleh karena itu berkaitan dengan kesulitan warga masyarakat untuk mengajukan permohonan alih fungsi lahan. Ini sebenarnya acuan yang pertama adalah Perda Tata Ruang. Jadi Perda Tata Ruang Kabupaten Kota. Kemudian ketika terjadi di situ dinyatakan oleh surat edaran Menteri ATR BPN di situ masuk lahan sawah yang dilindungi, ini yang dijadikan pedoman adalah Perda Tata Ruang. Dasarnya di mana? Jadi dasarnya adalah yang pertama adalah di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Indonesia adalah negara hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau berbicara hierarki perundang-undangan, surat edaran itu tidak masuk di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Bupati, Wali Kota, kemudian juga BPN Kabupaten Kota, untuk bagaimana memedomani hukum. Artinya kalau berbicara Indonesia adalah negara hukum, ya hukum yang sah, hukum yang masih berlaku. Sudah ditegaskan secara gamblang dan secara jelas di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa di dalam penyelenggaraan praktek pemerintahan negara itu rohnya adalah asas legalitas. Jadi maknanya asas legalitas itu apa? Jadi maknanya bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan negara harus memedomani aturan hukum yang masih berlaku, yang sah, berkaitan dengan konflik tafsir antara Perda Tata Ruang dan surat edaran Menteri ATR BPN mengenai lahan sawah dilindungi. Tentu penyelesaiannya ini dikembalikan pada prinsip dasar negara hukum, bahwa Perda Tata Ruang Kabupaten Kota itu merupakan satu produk hukum yang di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar. Jadi siapa yang menjadi pemimpin negara ini? Ya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Kemudian yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Kemudian yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Kemudian yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, Perda Tata Ruang ini bobotnya ada di pasal 7 Undang-Undang 12 2011. Jadi jangan sampai nanti pihak pelayanan publik di kabupaten kota atau maupun di BPN tidak memedomani itu. Jadi mari negara hukum ini kita laksanakan sebaik-baiknya saja. Pak, sejauh ini untuk dari pemerintah daerah atau pemerintah sendiri itu kesannya tidak paham nih Pak dengan aturan undang-undang yang disebutkan Saya tadi, tidak Pak? mengatakan pemerintah tidak paham, Iya. tetapi tugas teman-teman jurnalis
teman-teman wartawan untuk bagaimana mensosialisasikan banyak peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pak, sejauh ini Pak, laporan sendiri yang diterima dari Bapak sendiri terkait masalah lahan tadi itu ya Pak, yang apa itu? Yang jiran tadi lahan itu. sawah yang dilindungi LSD. Itu banyak ini Pak. persoalan di seluruh Indonesia. Tapi sudah ada 8 provinsi yang sudah sudah ditetapkan mempunyai lahan sawah yang dilindungi. Kemudian juga ada Perda Tata Ruang. Provinsi itu yang pertama di seluruh Jawa itu sudah semua. Kemudian di NTB, kemudian di Bali, kemudian di Sumatera Barat. Itu yang jadi, menurut pandangan Bapak sendiri terkait masalah Perda Tata Ruang di wilayah mungkin Pati khususnya atau Jawa Tengah, itu gimana Pak? jadi gini, kalau kita berbicara Perda Tata Ruang Kabupaten Kota, itu kan mengacu pada yang pertama adalah Undang-Undang Tata Ruang Nasional. Jadi secara nasional itu harus diselesaikan dulu Undang-Undang Tata Ruang. Kemudian setelah nasional clear, baru Tata Ruang provinsi. Setelah provinsi clear, baru berbicara bagaimana Perda Tata Ruang Kabupaten Kota itu diundangkan. Jadi strukturnya berarti nggak dilalui itu Pak? Siapanya? Struktur itu Pak, yang dari Saya nasional. kira kalau kabupaten kota yang sudah mempunyai Perda Tata Ruang itu mutlak dilalui, karena itu bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika undang-undang itu tidak sesuai dengan sistem yang berlaku, tentu itu tidak sah atau cacat. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kita itu negara hukum, monggo aturan-aturan hukum ditegakkan. Tapi banyak Pak laporan dari aturan-aturan yang ditabrak Pak. Saya kira ini menjadi satu fokus DPR dan pemerintah untuk bagaimana ada satu langkah-langkah politik berupa harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum nasional. Oleh karena itu kebijakan politik Pak Jokowi bersama DPR RI mengeluarkan undang-undang tentang cipta kerja. Itu sebenarnya untuk menjawab persoalan-persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Untuk program Bapak sendiri, sosialisasi ini sudah ke tingkat daerah sejauh mana? Saya kira ini sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugas saya sebagai anggota DPR itu, tapi tugas kita bersama untuk bagaimana sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, antara lain adalah kita itu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kita cerdaskan, kita berikan sosialisasi. Ini tugas kita semua, termasuk teman-teman media. Siapa? Satu lagi Pak. Setelah adanya ini harapannya apa Pak untuk bagi masyarakat Pak? Yang pertama, masyarakat untuk bagaimana bisa menjadi lebih cerdas, lebih bisa memahami. Kemudian juga masyarakat saya harapkan untuk bisa berhukum secara benar. Marilah berhukum secara benar. Kalau itu salah ya jangan dilakukan. Itu jadi ini ada kultur. Jadi kultur sosial, kultur berhukum. Jadi monggonya itu memang tidak boleh ya jangan. Siap. Nah, itu aja prinsipnya. Pak, satu lagi Pak.